warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada digitalclass.id. Kali ini kita bersama dalam pelatihan optimalisasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan mengenal konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit motivasi kepada kita semua. Kali ini saya ambil dari Bapak Mario Teguh, orang yang lanjut usia, yang berorientasi dengan kesempatan, adalah orang muda yang tidak pernah menua. Tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan telah menua sejak muda. Jadi Bapak Ibu hebat seluruh Nusantara, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk selalu upgrade diri. Salah satunya adalah dengan mengikuti kelas online digital class ini. Baik Bapak Ibu, kita pada kesempatan pertama ini kita akan mengenal seperti apa sih konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun sebelum kita pahami seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, alangkah baiknya sih kalau kita pahami dulu seperti apa profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar yang sepanjang hayat yang memiliki kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi yang namanya profil pelajar Pancasila itu adalah generasi muda yang memiliki kompetensi, berkarakter, dan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 3 kata kunci dari pengertian si profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat, yang kedua berkompeten, dan yang ketiga adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi hal ini menjadi sebagai rujukan kita sebagai seorang guru bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran kita harus berorientasi kepada si profil pelajar Pancasila. Jadi hal ini akan menjadi tujuan kita atau akan menjadi panduan kita si di profil pelajar Pancasila ini antara penguatan identitas kebangsaan yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter bangsa Indonesia dengan kompetensi abad 21. Jadi kita harus bisa mempersiapkan peserta didik kita bermoral, berkarakter dan juga memiliki keterampilan abad 21 yaitu 4C ya atau 4C. Kemudian profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan dari tujuan pendidikan nasional. Jadi di sana bahwa bisa dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional kurang lebih adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Sehingga profil pelajar Pancasila ini akan berperan sebagai referensi untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk di dalamnya menjadi acuan para pendidik untuk membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Jadi dari uraian di atas kita bisa tahu bahwa yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi ini perlu kita lihat secara utuh. Jadi tidak terpisah-pisah ya. Jadi harus secara utuh kita melihatnya agar setiap individu yang menjadi luaran produk kita menjadi pelajar yang sepanjang hayat, berkompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun alur dari dimensi tadi ya, dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Dari setiap dimensi ada namanya elemen
dan subelemen. Ini salah satu contoh membaca alur perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Saya ambil contoh adalah dimensi berkebinekaan global. Jadi di sini kita amati elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Di subelemennya sendiri kita ambil adalah mendalami budaya dan identitas bangsa. Jadi capaiannya masing-masing fase ada. Di fase pondasi atau di fase PAUD, capaian minimalnya adalah peserta didik mampu mengenal identitas diri dan kebiasaan budaya dalam keluarganya. Untuk di fase A, itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa macam kelompok di lingkungan sekitarnya. Untuk yang fase B bisa Bapak Ibu lihat di sini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya, berbagai berbagai macam kelompok yang ada di lingkungan sekitarnya, serta cara orang lain berperilaku dan berkomunikasi. Di sini di fase B kita sudah bisa melihat bahwa ada di bagaimana melihat perilaku orang di sekitarnya. Kemudian di fase C, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya, serta menjelaskan peran budaya dan bangsa dalam membentuk identitas dirinya. Di fase D, peserta didik menjelaskan perubahan budaya seiring dengan dan sesuai konteks baik dalam skala global, regional, dan nasional. Kemudian menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya dan bangsa. Kemudian di fase E, peserta didik mampu menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya, mulai dari menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa. Jadi inilah cara kita membaca alur perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Dari alur dimensi ini nanti yang akan membantu kita dalam membuat rubrik penilaian di pelaksanaan proyek ini. Maka di awal sudah kita sampaikan. Ya, itu tadi mengenai profil pelajar Pancasila. Sekarang kita akan bahas mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering atau mudah gampangnya kita menyebutnya dengan P5. Jadi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pembelajaran berbasis proyek, ya, yang sedikit berbeda dengan pelaksanaan proyek di dalam kegiatan intra. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan kegiatan intra, misalnya saya sebagai guru matematika, dalam melaksanakan pembelajaran proyek di dalam kelas, kita bisa menggunakan namanya pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan capaian pembelajaran di pelajaran matematika. Namun, kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang akan kita kuatkan bukan capaian mata pelajaran, namun dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini langsung terjun ke lapangan. Lebih bagusnya lagi Bapak Ibu. Jadi tidak terikat dengan situasi-situasi formal di dalam kelas. Jadi mereka akan mencari atau memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan mereka sehingga bisa membuat sebuah proyek yang nantinya
bisa membangun dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang pertama bersifat lintas disiplin ilmu, tidak terikat dengan mapel apapun. Jadi jangan lagi ditanya bagaimana proyek saya sebagai seorang guru agama, bagaimana proyek saya sebagai seorang guru matematika. Tapi kita akan berkolaborasi dalam satu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semua elemen, semua pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan sama-sama bersinergi, bekerja sama untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, dia merupakan pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan berbasis proyek. Jadi langkah-langkahnya ada di pembelajaran berbasis proyek. Kemudian memiliki sedikit perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek yang ada di kita melakukan pembelajaran kegiatan intra. Tadi sudah saya jelaskan. Tidak sama proyeknya dengan saat saya melakukan pembelajaran proyek untuk matematika. Sama-sama memecahkan masalah, tapi kalau kegiatan proyek matematika berarti ingin meningkatkan capaian yang targetnya adalah menyelesaikan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran mata pelajaran tersebut. Namun kalau proyek yang akan dicapai adalah memperkuat dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi yang kelima itu menguatkan ya kompetensi dalam profil pelajar Pancasila atau dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui saat Bapak Ibu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, proyek ini kita laksanakan setiap tahun, ya, di semua tingkat kelas yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Contoh, sekolah saya tahun ini pelaksanaan merupakan melaksanakan kurikulum merdeka di tahun kedua. Berarti ada kelas 7 dan kelas 8 yang melakukan kegiatan proyek. Kelas 9 belum, karena memang belum menjadi melaksanakan kurikulum merdeka. Bagi Bapak Ibu yang baru tahun pertama, ya silahkan laksanakan di kelas di sasaran itu saja. Kalau SD berarti 1-4, kalau SMP berarti di kelas 7-nya. Dan begitu juga Bapak Ibu yang sudah tahun ketiga berarti ke 7, 8 dan 9, atau kalau SD sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Baik Bapak Ibu. Jadi itu mengenai pelaksanaannya dilakukan setiap tahun di semua jenjang kelas. Kemudian total alokasi waktunya sebesar 20 sampai 30% total JP dalam satu tahun. Jadi kalau gampangnya kami di SMP setiap minggu itu masing-masing mapel itu kita alokasikan waktunya 1 JP. Ya, jika kalau SD nanti tinggal disesuaikan dan yaitu kita pengalokasiannya adalah 20 sampai 30%. Kalau misalnya nih agama Islam, pelajaran agama, pelajaran agama itu dalam 1 minggu kan 3 JP. 3 dikali 30%, 0,9 kurang lebih 1 JP. Kan nggak mungkin kita 0,9. Kemudian misalnya pelajaran matematika 4 JP 4 JP 4 atau 5 itu kita kalikan dengan 30%, 1,2 berarti kalau 4 1,2 kita bulatkan 1 JP. Jadi seperti itu Bapak Ibu, makanya diperoleh di SMP masing-masing mapel dialokasikan 1 JP. Kemudian tema proyek itu sudah ditentukan oleh pemerintah Bapak Ibu. Untuk PAUD itu ada 4, untuk SD itu ada
SD SMP SD itu hanya 5, kemudian SMP SMA itu ada 7, SMK ada 8 karena ada tema kebekerjaan. Jadi sekolah diberikan kewenangan untuk merancang alokasi waktunya. Mau dilaksanakan 2 JP setiap hari boleh. Mau dilaksanakan dikumpulkan di akhir minggu kalau misalnya ada pakai Sabtu berarti di hari Sabtunya, atau misalnya di yang sudah full day di hari Jumatnya, seperti itu. Ya, tapi totalnya adalah waktu yang dialokasikan adalah 20-30% dari total JP. Kemudian ada sih satu lagi alokasi waktu yang dikumpulkan di akhir semester, tapi itu tidak disarankan. Kenapa? Karena yang namanya project itu kan ingin melakukan penguatan dimensi atau pembentukan karakter. Jadi itu harus kita bentuk rutin. Makanya yang pilihan ketiga ini tidak saya sebutkan supaya Bapak Ibu jangan pakai alternatif ketiga. Kemudian yang terakhir, pemerintah menyediakan beragam modul project Bapak Ibu. Jadi untuk modul project tidak wajib kita buat. Jikalau Bapak Ibu ingin mengadopsi modul project, silahkan diadopsi, sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita. Oke, seperti itu. Oke, jadi dalam 1 tahun proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekurang-kurangnya di PAUD ada 2 kali proyek. Di SD ada 2 kali proyek dengan 2 tema berbeda. Di SMP ada 3 proyek dengan 3 tema berbeda. Di SMA dan SMK itu 2 proyek dengan 2 tema berbeda untuk kelas 10 dan 11. 11, 12 ya maksudnya seperti itu. Kalau yang kelas 10 itu sama tadi 3 tema dengan 3 kali project dengan 3 tema yang berbeda. Kalau SMK kelas 10 3 project, kelas 11 2 project, kelas 12 hanya 1 project yaitu tentang kebekerjaan. Jadi di SMK itu memang sudah ditekankan di tema kebekerjaan ini seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah tema-tema itu kedepannya boleh diulang? Boleh. Yang penting dalam 1 jenjang, misalnya di 1 SMP, si anak ke-7 tema sudah diajarkan ke siswanya. Jadi misalnya si A kelas 7 dia dapat tema 1, 2, 3, kelas 8 dapat tema 4, 5, 6, kelas 9 nanti dapat tema misalnya di tema yang ke-7 dan ulang yang 1 sama 3 misalnya, seperti itu. Boleh, tidak masalah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Adapun tema-tema tadi, ini tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi ada kearifan lokal, ada rekayasa dan teknologi, kemudian kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raga. Ini SD, SMP, SMA, SMK, semua boleh pilih ini. Kalau suara demokrasi tidak ada di SD, maka di SD hanya 6 tadi ya. Kemudian di SMK ada tema khusus yaitu kebekerjaan, maka totalnya ada 8 tema. Baik, kalau untuk PAUD ada 4 tema. Tema Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, kemudian Imajinasiku. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan proyek itu ada 6 secara garis besar. Nanti kita akan dalami lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi kita hanya bahwa kalau di pertemuan ini kita akan mengenal saja 6 tahapannya. Yang pertama, mengalokasikan waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila yang mau ditetapkan. Ini gawenya kepala sekolah. Mau seperti apa alokasi waktunya? Apakah 2 jam tiap hari ataukah di akhir minggu? Seperti itu. Kemudian yang kedua, membentuk tim fasilitasi, masih kepala sekolah dan tim kurikulumnya. Silakan dibentuk siapa tim fasilitasi. Ada koordinator proyeknya, ada siapa saja pelaksana fasilitasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Ya, jadi setiap sekolah masing-masing punya tingkat kesiapannya masing-masing. Kita evaluasi, kita lihat seperti apa ini kondisi satuan kita, satuan pendidikan kita. Apakah kita di
di tahap siap, berkembang, atau seperti apa? Kemudian yang keempat, pemilihan tema tentunya. Jadi kita sepakati di awal tahun ajaran sudah tema-tema ini, di kelas 1 apa, kelas 2 apa, dan seterusnya. Kemudian pemilihan topik spesifik, ya. Dari tema besar tadi silakan tim fasilitator akan membuat topik spesifiknya. Beda tingkat kesiapan satuan pendidikan akan berbeda pula jenis topik spesifik yang akan mereka buat nantinya. Kemudian yang terakhir adalah merancang modul project. Jadi merancang modul project boleh merancang, boleh mengadopsi. Ya, kayak seperti itu ya. Jadi prinsip-prinsip pengembangan project ini ya Bapak Ibu holistik, menyeluruh, kontekstual berdasarkan masalah yang ada. Jadi memang kita rancang model pembelajaran ini untuk memecahkan permasalahan nyata. Kemudian eksploratif, kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuannya, bagaimana mereka melihat situ permasalahan yang ada di lingkungannya, bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi mereka yang bekerja, mereka yang belajar, kita hanya memfasilitasi, membimbing, mengarahkan. Kalau mereka sudah lari dari jalur, kita arahkan, luruskan kembali. Seperti itu. Tapi bukan kita yang mengomando. Oke, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi, setelah itu ya tadi modulnya ini boleh dibuat sendiri atau kita bisa mengadopsinya. Kemudian ini ada komponen-komponen yang ada di modul project ya, ada jenjangnya, ada informasi umumnya, ada kompetensi inti, komponen inti, dan juga ada lampiran. Jadi beda ya di PAUD seperti apa, di umum seperti apa, di jenjang di Dasmen seperti apa. Jadi kalau di PAUD informasinya, informasi umumnya hanya ada tujuan kegiatan, durasi kegiatan, dan alat dan bahan. Sementara di Dasmen itu ada informasi. Di informasi umum ada identitas penulis modul, sarana dan prasarana, target peserta didiknya, dan ada relevansi tema terhadap topik project ya untuk sekolah. Kemudian di komponen inti untuk Dikdasmen itu ada deskripsi singkat project, dimensi dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan, ada tujuan spesifik untuk fase tersebut, alur kegiatan project secara umum, ada asesmen, ada pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi baik untuk peserta didik maupun untuk pendidiknya. Namun di PAUD sederhana Bapak Ibu, di komponen intinya hanya bagaimana tahap permulaan, bagaimana tahap perkembangan, dan bagaimana tahap penyimpulannya. Kalau lampiran, ada lampiran kerja, ada bahan bacaan, ada glosarium, ada daftar pustaka. Kemudian kalau di PAUD itu ada kelanjutan proyek dan kegiatan selingan proyek seperti apa. Dan pelaksanaan proyek di PAUD juga tidak terpisah dengan kegiatan intra mereka, berbarengan dengan kegiatan intranya. Ini contoh alur kegiatan di modul proyek Bapak Ibu. Ini untuk di PAUD tadi ada 3 tahapan, hanya permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Kalau di Dikdasmen itu secara garis besar ada 4 tahapan. Tahapan pengenalan, kontekstualisasi, tahap aksi, dan refleksi serta tindak lanjut. Oke, ini alur perkembangan dimensi yang tadi, ini contoh rubrik. Jadi dari alur perkembangan dimensi tadi kita gunakan untuk membuat rubrik penilaiannya. Seperti ini ya. Ini contoh rapor nanti. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja materi kita di pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.